Assalamualaikum teman-teman yang ada di YouTube. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halal. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel saya ini, Logika Bang Bro. Channel yang berusaha memberikan sedikit edukasi, sedikit motivasi, tidak ingin menggurui, apalagi merasa yang paling benar sendiri. Dan yang pasti tidak ingin merugikan pihak manapun teman-teman ya, terkecuali pihak tersebut merugikan pihak lain, maka ya akan saya bahas di konten yang saya sajikan. Seperti itu teman-teman ya. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya kembali ingin membawakan informasi seputar marketplace kembali, dan marketplace-nya masih sama seperti di konten saya sebelumnya, yaitu Tokopedia. Tetapi saya perjelas dulu di awal ini, saya tidak ada niatan buruk atau niatan yang merugikan Tokopedia. Saya seperti ini karena merupakan salah satu bentuk kepedulian saya kepada pihak Tokopedia, walaupun mereka lebih di atas saya dalam perekonomian ya teman-teman ya. Kenapa saya mengatakan bentuk kepedulian? Karena saya pribadi juga pengguna dari Tokopedia. Tentu saja hal-hal yang sedikit ada penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang nakal di Tokopedia, ya akan saya informasikan, saya angkat dalam video saya, bukan untuk tujuan menjatuhkan Tokopedia, ya, tetapi ingin membangun kembali sistem yang baik yang ada di Tokopedia, seperti itu teman-teman ya. Dan kali ini saya membawakan kembali informasi yang memang berdasarkan kenyataan teman-teman ya, kisah nyata di dunia nyata, bukan di dunia film atau di dunia sandiwara. Seperti itu teman-teman ya. Kali ini pihak yang merasa dirugikan adalah pihak pembeli. Kalau di konten saya sebelumnya adalah pihak penjual dan juga penjual lagi, dan kali ini adalah pihak pembeli, user, pengguna aplikasi marketplace Tokopedia. Sama seperti saya, pihak pembeli. Saya juga bukan pihak penjual teman-teman di Tokopedia ya. Tanpa berlama-lama, langsung saja saya bacakan artikel terkait dengan informasi yang saya bawakan di video saya kali ini. Oke teman-teman. Judulnya adalah promo diblokir karena dituduh manipulasi transaksi oleh Tokopedia. Itu judulnya teman-teman ya. Pesanan saya di Tokopedia tiba-tiba dibatalkan dan tidak bisa menggunakan promo lagi dengan alasan manipulasi transaksi. Memang beberapa transaksi terakhir saya pesan di toko tersebut dengan produk yang sama. Namun bagaimana mungkin saya manipulasi transaksi dengan official store salah satu brand terkenal? Pembukaannya sudah menjelaskan tentang pembatalan yang dianggap tidak masuk akal teman-teman ya, tidak sesuai dengan logika kita semua harusnya ya. Kenapa? Ada apa sebenarnya dengan Tokopedia akhir-akhir ini teman-teman? Ya, sebab saya lihat artikel ini masih baru teman-teman. Diunggahnya atau diuploadnya itu 6 April 2023 di tahun ini dan di bulan saat ini teman-teman ya. Jadi masih sangat hangat sekali. Terkecuali ini sudah lewat ya, mungkin saya tidak bahas begitu teman-teman ya. Jadi ya bagaimana ya teman-teman ya? Ada apa sebenarnya ya? Saya minta penjelasan pun CS-nya terkesan malas-malasan. Beberapa kali langsung ditutup. Salah satunya CS Erin. Dari mulai salah menyebut nama sampai dia bilang ada kesamaan dengan akun yang diinformasikan sebelumnya. Padahal dia belum menginformasikan akun yang dimaksud sama sekali. Ditanya akun yang manapun jawabnya hanya seperti itu terus, pakai bilang jika yang kami informasikan adalah akun bra bra bra. Seolah-olah sudah dikasih tahu padahal mah belum. Sampai akhirnya ditutup sepihak tanpa ada jawaban akun mana yang dimaksud. Seperti itu teman-teman ya. Nanti untuk keterangan lebih lanjut saya akan sertakan link di bawah video ini untuk teman-teman bisa membaca lebih detail ya, kronologis masalah terkait yang saya bahas saat ini. Karena kalau saya tampilkan semua gambarnya nanti khawatir tidak cukup teman-teman ya. CS juga bilang akun saya tidak sesuai, entah tidak sesuai apanya, padahal akun sudah terverifikasi KTP. Nah, jadi di sini CS-nya teman-teman ya mengatakan bahwa akunnya itu tidak sesuai yang seperti apa, padahal sudah terverifikasi oleh KTP si pengguna ya. Seperti saya juga ketika saya menggunakan Tokopedia saya pun verifikasi teman-teman. Saya yakin teman-teman juga seperti itu ya. Sejak saat itu sudah nggak pernah belanja di Tokopedia. Pesanan sebelumnya yang masih berjalan saya ajukan return refund dengan alasan lewat estimasi. Awalnya saya dipaksa menerima. Pas diancam langsung nyogok pakai gift card 25.000.
Udah diokein tapi sampai sekarang nggak dikasih tuh. Waduh. Dipaksa menerima teman-teman. Pas diancam, langsung ya diberikan penawaran lah berupa gift card ya dari pihak yang memaksa pihak pemberi ini tadi. Tapi sudah diokein juga tidak ada. Ya, seperti itu teman-teman ya. Aduh. Tokopedia bisa nipu juga ternyata. Bisa nipu juga. Ya seperti itu teman-teman ya. Seperti yang saya bahas di konten-konten sebelumnya, bahwa memang mulai di tahun ini sebaiknya kita berwaspada teman-teman ya. Tidak mudah percaya dengan brand apapun. Entah itu brand marketplace, brand barang elektronik, kemudian jasa pengiriman barang, dan segala macam. Leasing, dan apapun itu ya. Di sini, ya, jangan sampai kita semua itu menjadi terbodohi oleh nama besar, yang artinya kita nanti akan ya mengalami hal yang seperti ini. Ini aneh ya teman-teman ya. Ya saya lihat di sini, saya tampilkan ya gambarnya ya. Yang dipesan itu adalah Pepsodent pasta gigi pencegah gigi berlubang teman-teman. Ya begitu kok dibatalkan. Yang dipesan itu teman-teman. Aneh kan? Makanya katanya ada manipulasi transaksi. Lah masa yang dimanipulasi transaksi itu pasta gigi teman-teman. Masuk akal tidak? Coba kita berpikir bersama, kira-kira bisa nggak diukur dengan logika kita? Kalau kemarin itu juga ada ya kasus Tokopedia yang sama, dia beli lakban malahan. Tetapi dicurigai terindikasi menggunakan robot. Nah ini bagaimana cara kita menararkan itu, melogikakannya seperti apa kira-kira? Apakah memang ini murni ya, saya katakan murni dari kesalahan sistem atau kenakalan oknum tertentu di dalam Tokopedia yang memang berusaha untuk menjelekkan Tokopedia itu tersendiri. Dalam arti apa? Satu persatu dibikin seolah tidak percaya lagi kepada Tokopedia, mulai dari sellernya, penjualnya yang sudah saya bahas di konten saya sebelumnya, juga sekarang pembeli, sebelumnya juga ada juga pihak pembeli. Namun kalau saya pribadi sampai sekarang teman-teman ya, belum pernah dan tidak meminta juga ya, belum pernah mengalami hal seperti ini. Setiap saya transaksi apapun semuanya ya syukurnya lancar. Bahkan pernah saya bagi pengalaman sedikit, saya itu sampai beli televisi masih di kota yang sama dengan tempat saya tinggal ya, di Indonesia ini juga teman-teman ya. Sebetulnya sempat ada keraguan, tetapi di situ ada promo teman-teman. Kalau beli lewat Tokopedia, ya kan, itu ada promonya dibandingkan beli ke tokonya langsung. Ya saya cobalah dengan nominal kurang lebih 2 juta saat itu. Saya coba, ternyata alhamdulillah barangnya pun sampai dengan selamat, tidak ada penyok, ya tidak ada kerusakan ketika saya mengoperasikan TV tersebut. Yang kedua, saya berusaha order juga elektronik lagi, yaitu tablet waktu itu untuk keponakan saya, hadiah ulang tahun dia pada saat itu. Alhamdulillahnya juga mulai Tokopedia juga ya, alhamdulillah sampai tidak penyok dan tidak hilang terutama ya. Jadi memang amanah, kurir yang mengantar itu amanah teman-teman. Nah di sini lah terkadang kita itu harus mempunyai pola pikir, mindset kita itu jangan menghantam rata. Bisa jadi kesalahan yang terjadi ya di beberapa konten saya sebelumnya dan konten saya yang ini, itu adalah memang murni kesalahan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang memang tergabung di Tokopedia. Saya yakin Tokopedia sendiri, ini saya bukan melakukan pembelaan karena saya tidak mendapatkan apapun dari Tokopedia ya, gitu ya. Dalam hal ini Tokopedianya saya rasa tidak mungkin sengaja ingin membuat kesalahan seperti itu, sengaja membuat penggunanya ataupun penjual yang bekerja sama di marketplace-nya mereka itu membuat tidak betah sengaja. Itu saya yakin tidak mungkin teman-teman. Kita logikakan saja ya, ketika kita, baik saya maupun teman-teman, kita punya suatu usaha, ya, sebut saja usaha apapun lah, kita bekerja sama dengan beberapa orang, ya, pasti yang ingin kita lakukan adalah memberikan kepuasan, kenyamanan tentang kinerja kita. Entah kita itu jasa, entah kita itu penyalur, atau apapun lah itu, entah kita penyedia juga makanan, segala macam, pasti kita ingin memberikan kepuasan, kenyamanan. Sekali ada orang atau customer kita, konsumen kita, tidak senang dengan kita, maka ya sudah siap-siap saja akan terblow up. Di zaman sekarang mudah teman-teman. Kita berbuat baik saja, itu cepat kok.
menjadi sesuatu hal yang buruk juga dengan penggiringan opini digoreng-goreng seperti itu, diupload ke media sosial. Apalagi kalau kita berbuat kesalahan, cepat menyebarnya. Ya, bukan dalam taraf Indonesia saja, internasional teman-teman. Karena kan media sosial bisa diakses. Seperti Instagram itu kan bisa diakses semua orang. Kemudian apalagi itu, Twitter, Facebook, dan juga ada Google misalnya seperti itu. YouTube, seperti yang saya buat ini. Tetapi saya membuat video ini ya bukan untuk menjelekkan, tetapi sebetulnya ingin ayolah ya menggugah dari pihak Tokopedia jika menonton video ini. Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma berharap apa yang saya sampaikan di setiap konten yang saya sajikan itu memberikan apa ya manfaat bagi yang melihat, terutama pihak yang bersangkutan yang saya bahas. Saya bahas dengan cara yang baik, tidak untuk menjatuhkan. Sistemnya semoga dirubah, ya. Ada pengawasan khusus terhadap apa namanya ya divisi-divisinya. Sehingganya apa nanti ketika kita pun ya melakukan transaksi online, belanja online di Tokopedia, itu kita tidak merasa was-was teman-teman. Kita tetap tenang seperti sedia kala, seperti itu. Ini sudah berapa ya? Saya kemarin ketika melihat Shopee ya, artikel tentang Shopee, memang jujur saya kaget. Walaupun saya tidak sering menggunakan Shopee, tetapi ketika melihat artikel yang memuat kesalahan yang merugikan dari pihak Tokopedia ini kepada penjualnya maupun juga kepada penggunanya, pembeli ya teman-teman ya, juga memberikan rasa was-was kepada saya. Saya yakin juga bagi teman-teman di luar sana ya, yang juga mungkin membaca artikel ini atau juga menonton video saya ini ketika sudah ditonton, pasti juga akan merasa was-was akhirnya. Tetapi kembali lagi, kita tetap harus berpikir tidak bisa kita menyamaratakan. Karena di dalam Tokopedia itu sendiri, banyak divisinya, banyak orang-orang di dalamnya teman-teman. Ya, seperti itu. Ya, semoga permasalahan ini ya segera selesai lah teman-teman. Apalagi sudah ada statement seperti itu. Ternyata Tokopedia bisa nipu juga ya. Itu adalah ungkapan dari kekecewaan, rasa kesal, sakit hati dari penggunanya. Bahkan tadi di situ ada beberapa kalimat ya saya baca di situ. Semenjak saat itu saya sudah tidak menggunakan Tokopedia lagi. Berarti kan sudah tidak menggunakan. Nah inilah. Janganlah dianggap, nggak masalah kita kehilangan satu user, satu pengguna nggak masalah. Tetapi bayangkan jika dari informasi yang diberikan oleh user tersebut akan berdampak kepada user yang lain, akhirnya semuanya buyar teman-teman. Habis. Bagaimana tidak habis? Ya. Opini-opini yang timbul di masyarakat, akhirnya apa? Percaya dengan hal tersebut. Karena bukan cuma sekali, dua kali. Ini sudah kesekian kali. Nggak tahu lagi besok-besok akan ada berita apa lagi menyangkut tentang Tokopedia. Dan ketika saya membawa di konten saya ini, sekali lagi saya perjelas, saya tegaskan, bukan untuk menjatuhkan Tokopedia. Tetapi berharap, semoga Tokopedia memperbaiki kekurangan yang disebabkan oleh orang-orang yang ada di dalamnya, pihak-pihak yang terlibat dalam masalah ini. Apalagi dikatakan di situ CS-nya sampai malas-malasan, ya, salah menyebutkan nama, tidak mengkonfirmasi akun mana yang dianggap bermasalah. Nah seperti ini kan apa ya? Anda bekerja di situ, Anda digaji oleh Tokopedia. Di mana Tokopedia pasti yang pertama ketika membuka marketplace itu punya anggaran sendiri. Nah setelahnya adalah perputaran dari cash flow atau transaksi online yang terjalin di Tokopedia. Antara penjual yang terdaftar di Tokopedia dengan pembeli yang mendaftar di Tokopedia. Dari transaksi itu kan menghasilkan keuntungan bagi Tokopedia yang di situ juga akan diputar untuk menggaji Anda. Bagaimana bisa Anda menghadapi seorang customer, Anda sudah malas-malasan seperti itu? Bagaimana ini? Nah, justru yang begini saya katakan, oknum-oknum yang seperti ini yang akan menjatuhkan nama baik dari suatu perusahaan, dari suatu usaha, apapun bidangnya. Mau bidang apapun, jika memang ada oknum-oknum yang seperti ini, saya katakan, nah pasti akan hancur secara perlahan, teman-teman. Ya, semoga permasalahan ini segera terselesaikan, karena saya tadi baca di mana artikel yang saya baca ini belum ada tanggapan dari Tokopedia. Jadi otomatis kan ini masih menggantung, ya. Nah kalau tidak ada tanggapan terus ya berarti dianggap citra Tokopedia akan semakin lama semakin menurun.
Begitu teman-teman ya. Baik teman-teman, sampai di sini saja konten yang saya sajikan kali ini. Semoga ini membawa manfaat ya untuk teman-teman yang menyaksikan video saya. Semoga juga kuota-kuota yang kalian gunakan ya untuk menyaksikan video saya ini, tentunya maksudnya kuota di warung kopi, kuota di kafe-kafe tempat kalian nongkrong, dan juga kuota provider pribadi yang kalian gunakan selalu membawa manfaat kepada saya dan juga kepada teman-teman Logika Bang Bro tentunya. Saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.